Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 statistik yang beranggotakan Auli Zahra dengan NIM 250111013 dan Mutmainah dengan NIM 25011100045. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis variasi dan metode rata-rata. Materi yang akan kami bahas yaitu pertama, analisis variasi musiman. Kemudian dengan metode-metodenya yaitu metode rasio rata-rata bergerak, rasio rata-rata sederhana, dan rasio rata-rata dengan tren. Kemudian analisis variasi siklus. Next. Analisis variasi musiman. Variasi musiman yaitu fluktuasi yang disebabkan oleh iklim dan muncul secara reguler setiap tahun dan mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Variasi musiman ini berhubungan dengan fluktuasi yang terjadi pada musim-musim tertentu atau tahunan. Komponen musiman pada analisis variasi musiman ini adalah komponen yang mempengaruhi data time series. Mengapa disebut gerakan musiman? Karena terjadi dalam waktu singkat atau gerakan terjadi bertepatan dengan pergantian musim dalam satu tahun. Contohnya seperti penjualan pakaian yang meningkat pada saat hari raya, kemudian penjualan buku dan tas sekolah yang meningkat saat musim awal masuk sekolah. Kemudian harga beras yang turun pada saat musim panen padi, kemudian jumlah pengunjung yang meningkat ke gedung bioskop pada malam minggu, dan kenaikan harga saham. Dalam penelitian, perbedaan variasi musim ini berbeda dengan variasi lainnya, terletak pada lambang persen. Jadi, dalam variasi musim tidak tertulis lambang persennya. Misal, penjualan pada bulan Januari 50%, pada bulan Februari 65%, dan pada bulan Maret 70%. Maka yang tertulis rata-rata bulanannya hanya 50, 65, dan 70 saja. Next. Metode perhitungan untuk mengetahui variasi musim dengan mengetahui indeks musim dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dengan tren, dan metode rasio rata-rata bergerak. Adapun kegunaan dari indeks musim yaitu yang pertama, menunjukkan alur jalannya operasi yang sedang berjalan. Kemudian meramalkan kegiatan musim yang akan datang atau pada masa depan. Yang terakhir, memperoleh data musim yang disesuaikan ataupun akan disesuaikan. Next. Yang pertama ada metode rata-rata sederhana. Untuk mencari indeks musimnya yaitu rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Contohnya pada tabel di PPT. Nah, pada bulan Januari rata-rata per kuartalnya atau pendapatannya ada 88, sedangkan nilai rata-rata totalnya yaitu 95. Maka 88 dibagi 95 dikali 100, hasil indeks musimnya yaitu 93. Untuk bulan selanjutnya Februari, Maret, April, dan seterusnya juga sama seperti penghitungan pada bulan Januari. Yang kedua ada metode rata-rata dengan tren. Nah, untuk mencari indeks musim pada metode rata-rata dengan tren, yaitu Y variabel dibagi Y topi dikali 100. Contoh pada PPT yaitu bulan Januari, Y variabelnya 88, sedangkan Y topinya 97,41, maka 88 dibagi 97,41 dikali 100, maka indeks musimnya ada 90,3. Lalu pada bulan Februari, Y variabelnya 82, sedangkan Y topinya ada 97,0
maka 82 dibagi 97,09 dikali 100, maka indeks musimnya 84,5 dan seterusnya hingga bulan Desember. Dan yang ketiga ada metode rasio rata-rata bergara. Untuk mencari indeks musim pada contoh soal di PPT, kita harus mencari terlebih dahulu total bergerak selama 3 triwulannya dan rata-ratanya. Next, mencari total bergerak 3 triwulan, yaitu kita harus menjumlahkan data asli sebanyak 3 triwulan. Contohnya, untuk mengetahui total bergerak 3 triwulan pada triwulan kedua, maka kita harus menjumlahkan 22 ditambah 14 ditambah 8, maka hasilnya 44. Lalu untuk mencari triwulan ketiga, yaitu 14 ditambah 8 ditambah 25, maka hasilnya 47 dan seterusnya hingga bawah. Lalu untuk mencari rata-ratanya, yaitu total bergerak triwulan tadi dibagi 3, yaitu pada triwulan kedua total bergerak 3 triwulannya 44, maka 44 dibagi 3 rata-ratanya 14,7 dan seterusnya hingga bawah. Lalu untuk mencari indeks musimnya, yaitu data asli dibagi data rata-rata dikali 100. Contohnya pada triwulan kedua data aslinya 14, maka dibagi 14,7 dikali 100, maka hasilnya 95 dan seterusnya hingga bawah. Lalu jumlah kuartal dalam setahun atau N kan sama dengan 3. Oleh sebab itu penjumlahan nilai rata-rata indeks kuartalnya yaitu 159 ditambah 90 ditambah 51 semestinya sama dengan 300. Namun yang terjadi adalah 299. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan faktor koreksinya. Nah, untuk mencari faktor koreksinya yaitu 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata, yaitu 100 dikali 3 dibagi 159 ditambah 90 ditambah 51 sama dengan 300 dibagi 299 sama dengan 1,002. Jadi, indeks musim kuartalan selanjutnya dikalikan dengan faktor koreksi. Pada indeks triwulan ke-1 yaitu 159 dikali 1,002 sama dengan 159,0. Yang kedua ada indeks triwulan kedua, maka 90 dikali 1,002 sama dengan 90,2. Dan untuk mencari indeks triwulan ketiga yaitu 51 dikali 1,002 sama dengan 50,8. Analisis variasi siklus. Pada dunia perekonomian, variasi siklus adalah gerakan naik turun di sekitar tren statistik secara siklus. Variasi ini memiliki siklus yang sempurna, pada umumnya mempunyai gerakan yang meliputi kemakmuran, kemunduran, pemulihan, dan depresi. Pada siklus, pola serta gerakannya paling susah dicerna dan ditentukan sebab amplitude dan periode siklusnya tidak pernah stabil. Jadi variasi ini dipakai terhadap kegiatan bisnis maupun ekonomi, pengaruhnya malah merusak destruktif dibandingkan dengan tren sekuler dan variasi musim. Begitu pula dalam dunia perdagangan dan perindustrian, gerakan siklusnya mempunyai bentuk bermacam-macam dan susah ditebak. Namanya setiap fase siklus tidak pernah stabil. Sebab siklus berhubungan pada ramalan pengalaman yang lampau dan belum tentu menghasilkan hasil yang memuaskan. Pada fase pemulihan berlangsung cepat, tetapi dapat juga berlangsung secara bertahap. Kemudian pada fase kemakmuran berlangsung lama, yang diikuti dengan keruntuhan atau crash yang mendadak. Dan pada fase depresi berlangsung lama, bahkan juga dapat berlangsung cepat. Jadi semua gerakan siklus yang sempurna tidak pernah memberikan gambaran suatu pola waktu yang teratur. Next. Kali ini saya akan membahas mengenai indeks gerak tak beraturan variasi siklus. Terdapat komponen Y, C, I, dan C, yaitu didapat dari nilai T dikali S dikali C dikali I. Kalau CI itu adalah faktor siklus dan C nilai siklus.
Langsung saja pada tabel. Di sini saya misalkan pada tahun 2008 triwulan 3. Jadi nilai Y ini ditentukan terlebih dahulu dari nilai T dikali S dikali C dikali I. Jika tidak ada nilai C dan I, maka ditentukan terlebih dahulu, baru nanti di akhir ditentukan nilai Y. Misal pada nilai TCI sama dengan Y dibagi S. TCI ini adalah tren siklus gerak tak beraturan, yang mana didapatkan dari nilai Y dibagi nilai S. Misalkan pada triwulan 3, nilai Y 11,29 dibagi dengan 55, maka didapat 20,6. Kemudian nilai CI. Nilai CI ini ditentukan dari nilai TCI dibagi T. TCI nilai yang sebelumnya didapatkan yaitu 20,6 dibagi dengan nilai T yaitu 22,28, maka didapat 92. Nah, nilai C ini sama saja dengan nilai CI. Kemudian pada nilai I didapatkan dari nilai CI 92 dibagi dengan C. C itu dapat dari nilai CI, sama saja 92. Kemudian dikalikan 100, dapatlah nilai 100. Jika nilai CI sudah didapat atau nilai T dan S didapat, maka menentukan nilai Y. Nilai T dikali dengan nilai S dikali dengan nilai C dan dikali dengan nilai I. 22,28 dikali dengan 55 dikali dengan 92 dan dikali dengan 100 didapatkan 11,29. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.